Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di FNB For Click Ngobrol Bareng. Kali ini kita kedatangan sosok. Wow, sosok. Malam-malam ngomongin sosok ya. Ini agak sedikit nih, ambigu nih. Model. Hah? Model. Oke lah, model. Menuju artis. Oke. Kali ini malam hari ini kita kedatangan sosok yang memang muda, berbakat dan kalau cantik itu apa? Beautiful. Oke, langsung saja kita sapa pada malam hari ini adalah Mbak Yusifa Mutiara Rahmadani. Assalamualaikum Mbak Yusifa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tuh, dari suaranya teman-teman nggak usah ngeliat wajahnya deh. Dari suara aja deh. Oke. Ini enaknya manggilnya, ini panjang banget nih. Yusifa Mutiara Rahmadani nih. Enaknya manggilnya siapa nih? Panggil aja Siva kalau nggak Cipa. Oh. Iya. Din, kalau Sifa itu bahasa Arabnya apa, Din? Obat ya? Iya. Waduh, ini jadi obat nih. Pada malam hari ini udah jadi obat nih Mbak Sifa nih. Oke. Mbak Sifa, boleh kenalan dulu nggak? Mbak Sifa ini aktivitasnya apa? Kesehariannya apa? Gitu boleh nggak, Mbak? Boleh. Perkenalkan, nama aku Yusifa Mutiara Rahmadani. Biasa dipanggil Siva. Saya mahasiswa aktif di STI KPN. Keseharian saya ya kuliah. Kalau nggak kuliah, kadang jualan juga. Oh. Iya, saya jualan juga di rumah sama ibu saya. Oh, jualan apa kalau boleh tahu? Lebih ke roti. Roti? Iya, roti. Terus saya juga aktif di event-event kampus. Event kampus? Iya. Kalau untuk kegiatan di luar, kadang saya ikut nari atau komunitas gitu. Nari juga? Iya, nari juga. Wow. Kalau saya lihat dari CV-nya, beliau ini juga jurusan Tata Boga. Iya. Sebentar. Tadi ada nari. Ada Tata Boga juga. Ini nyambungnya di mana? Nggak nyambung sebenarnya. Oh, nggak nyambung. Cuma disambung-sambungin nggak nyambung. Oh, kalau disambung-sambungin nggak nyambung ya? Iya. Oke. Tapi memang suka semua? Emang suka semua. Oh. Awal-awal itu mau SMK bingung mau milih menari atau masak, jadi ya harus ambil salah satu. Akhirnya ambil Tata Boga. Narinya jadi sampingan aja. Oh gitu. Iya. Tapi Tata Boga ke arah mana? Ke arah platingnya atau ke arah cookingnya atau apanya? Kalau boleh tahu. Ke bakerynya. Oh, bakery. Iya, pastry bakerynya. Pastry kayak gitu-gitu ya? Iya. I see. Bisa bro. Ini gue lagi ada job project pastry. Bisa. Oke. Boleh. Mbak Siva. Tadi Mbak Siva aja ya? Iya. Oke. Mbak Siva, sebenarnya kan salah satunya Mbak Siva kita undang ke sini. Itu kan waktu kemarin kan ada event ya? Event lomba desain ya? Desain logo untuk kampung wisata Karangwaru gitu lah ya. Ini dari tadi tuh saya tuh baca ini sambungannya Tata Boga, nari, desain ini dari mana gitu loh. Emang suka desain? Kalau desainnya belum terlalu fasih, tapi saya suka gambar. Iya, dari awalnya gitu. Dari suka gambar, suka ngelukis, terus pas ada lomba ini ya saya coba. Oh, suka gambar, suka ngelukis. Manual? Manual. Kalau digitalnya belum terlalu fasih. Oh. Iya. Akhirnya itu didigitalkan. Iya, akhirnya itu digitalkan. Saya kolaborasi sama teman saya juga untuk minta tolong dong, ini gimana biar bisa rapi secara visual digital gitu. Oh. Tapi kalau untuk ide, filosofi, elemen itu dari saya. Saya minta tolong ke teman buat ngerapiin secara visual digital aja. Bro, kayaknya gue gemeter bro. Gitu, bro, bener. Ini gue biasanya ya kalau seandainya narasumber itu gue potong. Ini gue mau dengerin sampai dalam deh pokoknya ini nih. Berarti gitu ya? Berarti dari mulai tadi mulai gambar manual, terus filosofi, elemen-elemen dan lain sebagainya itu ide pure dari Mbak Siva. Iya. Sendiri.
Ya ada tektokan juga sama temennya, tapi dari awalnya saya gitu. Gila. Oke. Kalau apa namanya, bisa nggak ya kira-kira misalkan menceritakan tentang pengalaman terkait dengan ini deh, dengan pengalaman menekuni desain grafis atau dari gambar itu tadi tuh mulai sejak kapan sih? Kalau gambarnya sendiri tuh mulai dari kecil, dari SD, TK itu udah suka gambar. Terus beberapa sempat ikut lomba juga. Oke. Ya itu, tapi ikut lomba itu cuma SD SMP, habis itu berhenti. Untuk lomba gambar ya? Iya, lomba-lomba gitu. Oke, lomba gambar itu SD SMP. Iya. Oke. Kan dulu kan kalau orang tua pasti suka tuh ngikutin anak-anaknya ke lomba mewarnai, lomba apa itu. Nah itu dari situ pancingan saya. Jadi suka gambar sampai ke bawah sampai sekarang. Tapi kalau sekarang cuma buat jadi hobi aja gitu. Hobi ya? Hobi. Tapi hobi yang menghasilkan, guys. Iya. Nah, ini bedanya nih. Nah, teman-teman kalau seandainya ada hobi, usahakan hobi itu yang bermanfaat ya, yang pastinya ya. Iya. Oke. Tadi apa namanya 2020, 2023 itu jurusan Tata Boga, 2024 ini yakin nih. Iya. 2028 lulus nih. Semoga. Kalau nggak lebih cepat malah lebih baik. Oh gitu ya? Semoga. Oke. Itu Berarti kan 4 tahun ya? Hah? Itu 4 tahun ya? Ini 4 tahun nih. Ini 4 tahun. Semoga nih. bisa 3,5 tahun. Oh bisa 3,5 tahun. I see. Oke. Bisa 3,5 tahun. Moga-moga ya. Dalam arti kata ini kan kita apa namanya? Ini kalau kurikulum vitae itu biasanya yang sudah dijalanin. Ini yang belum dijalanin sudah ditulis coba. Lucunya gini nih. Aku makanya itu ini perkiraan aja. Oke, ini perkiraan ya. Oke. Kalau kita mau apa ya, ulik tadi kan memang di sisi-sisi ada hobi yang dia asumsinya tidak apa ya, bahasanya tidak terlalu ditekuni ya kasarannya ya tadi ya, menggambar dan sebagainya. Di satu sisi lagi tadi ada hobi Tata Boga yang mungkin sekarang sudah ada jalannya ya. Salah satunya tadi kalau nggak salah tadi juga jualan rotinya bikin sendiri. Iya, rotinya bikin sendiri. Oke. Terus tadi menari. Nah kalau menari selama ini di mana anunya? Apa namanya untuk melampiaskan tarinya? Untuk narinya sendiri sebelumnya saya ikut sanggar. Namanya tuh Sanggar Nata Laksita punyanya Pak Didi Nitowo. Natya Laksita. Oh, Natya Laksita ya. Di dekat Mirota Godian itu bukan? Di mana? Iya, Krica. Oh, Krica. Oke. Oh, Krica. Ya itu di situ itu dari SMP sampai SMK. Dari SMP sampai SMK. SMK pertengahan, habis itu stop karena harus PKL. Terus habis itu nggak ngelanjutin lagi. Ya cuma nari-nari di rumah. Terus pas kuliah ini ada apa? Ya, ikut himpunan. Terus di situ juga mereka menyediakan ada apa ya, kayak komunitas klub dance gitu. Oh. Nah ya itu saya ikut gitu. Jadi kadang tampil untuk event-event di kampus, ngisi-ngisi gitu. Itu nggak bingung tuh bagi waktunya tuh? Enggak sih. Ya kadang stres tapi asik. Oke Mbak. Sebenarnya kan dari perjalanan terkait dengan apa namanya event yang Mbak Siva sudah lalui, itu kan salah satunya tadi kan terkait dengan lomba logo ya. Mungkin aku bisa nggak logonya? Wih, ini guys, ini Kawira, Karangwaru Wisata Rakyat. Oke, Mbak, sebenarnya coba deh kalau seandainya tadi idenya dari Mbak nih, bisa nggak Mbak gambarkan secara general apa namanya apa ya, semacam kayak filosofi yang ada di sini Mbak, coba Mbak. Ya, oke. Dari logo Kawira ini tuh saya awalnya terpacu sama apa namanya syarat-syarat yang ada di lomba. Betul. Kan harus ada elemen-elemen yang harus dimasukkan seperti Sepakat. itu. Nah, dari elemen ini kan dari Karangwaru itu kan simbolnya
bunga waru. Bunga waru, betul. Nah, di syaratnya itu harus menyertakan bunga waru atau daun waru. Betul. Nah, jadi saya ngambil dua-duanya, di daun waru sama keseluruhan ini bentuknya daun waru. Oke, iya, jadi setuju. secara simbolis sudah mengisyaratkan gitu. Terus Next. di isinya itu ada 5 nilai. Ya. Ada sosial, ada budaya, ada ekonomi, ada satunya apa ya? Sosial, budaya, pariwisata. ekonomi, pariwisata. Sosial, ekonomi, budaya, pariwisata, sama satunya apa lagi ya? Kayaknya sustainable, apa lingkungan atau apa? Iya, lingkungan. Lingkungan ya? Iya, lingkungan Oke. itu. Kalau mau dijelasin dari awal ini itu joglo. Awalnya saya kepikirannya tuh joglo, tapi gimana cara joglo itu bisa mengisyaratkan Karangwaru. Oke. Nah, kan di Karangwaru ada kelurahan itu. Ya. Nah, ini joglonya sebagai kelurahan. Oke. Terus di sini ada 5 pilar, itu simbol dari 5 desa yang ada di Kelurahan Karangwaru. Oh. Gitu. Berarti desanya di sini nih. Iya, 5 pilar ini. Oke. 5 pilar. Oh, 5 pilar. Iya, Oke, 5 oke, pilar oke. ini kan ada 5 pilar ini. Itu jadi satu di Kelurahan Karangwaru. Oke. Terus yang angka 8 ini itu mengisyaratkan Sungai Kalicode. Kan itu jadi tempat pariwisatanya ya kalau nggak salah. Kalicode. Oh. Yang di Markisa. Oh, Kali Buntung. Iya, Kali Buntung dulu Oke, sebutannya oke. Kalicode soalnya. Oh, boleh. Waktu saya kecil. Itu mengisyaratkan Kali Buntung, Kali Buntung sebagai tempat pariwisatanya. Oh, ini berarti mengisyaratkan sungai. Iya, mengisyaratkan Oke. sungai ini. Oke. Terus kalau disatuin sama bunga waru sama sungainya ini kan agak ada siluet orang nih. Nah, itu menggambarkan sosialnya. Gimana masyarakat di sini suka gotong royong, suka berbaur satu sama lain kayak gitu. Oh. Terus di tengah-tengahnya di sini ada tutup panci sama nampan, itu nggambarin ekonomi sama UMKM yang berjalan di sini. Oke. Kalau di sini kan ekonominya kan UMKM-nya kan berjalan banget tuh. Betul. Ibu-ibu kan pada suka jualan apa gitu. Betul. Termasuk saya sendiri. Ya. Terus yang di bawahnya ini ada budaya. Karena di sini kadang sering ada jatilan. Betul. Nah, ini saya masukin ada kuda lumping di sini, terus di sini ada tugu karena kita ada di Jogja. Oke. Terus ya ini ada mengisyaratkan tentang kebudayaan yang ada di sini. Terus menyatu dalam daun waru. Seperti itu. Oh. Kalau untuk detailnya. Kalau seandainya teman-teman sudah begitu, sudah bisa belum menggambarkan sedikit-sedikit? Kalau gue bisa nih. Waru. Terus ada 5 pilar. Iya. Terus ini adalah sungainya. Iya. Sungai kalau katakan sekarang Kali Buntung ya. Iya, Kali Buntung. Kali Buntung. Di sini ada apa? Ini tutup panci. Iya, jatuhnya? tutup panci. Tutup panci sama? Sama tampah. Oh, tampah. Yang menggambarkan bahwa di situ adalah UMKM, Iya. gitu ya. Jatuhnya. Lalu kita di sini ada budaya juga. Jatilan kasarannya, masuklah kuda lumping. Kuda lumping, guys. Iya. Nah, terus lalu di sini ada yang sangat sakral di Jogja ya, tugu ya. Tugu. Kasaran gitu ya. Iya. Oke. Ini boleh nggak kita cetak di kaos ya? Hah? Gimana? Oh, susah tanda tangan? Oh gitu. Oke. Berarti Mbak Siva, karena malam hari ini adalah malam yang cukup spesial bagi Forklick, sudah kedatangan tamu yang mendesain Karangwaru Kawira ya, desainnya. Maka dari itu boleh nggak kalau kita minta tanda tangannya nih, supaya kita tahu nih siapa nih yang penciptanya nih. Boleh ya? Boleh. Oke. Monggo silakan. Waduh. Semua dikeluarin deh sama Tapi Apin. tanda tangan saya nggak terlalu bagus. Lah nggak apa-apa. Yang penting idenya yang bagus. Iya. Mau kanan apa di kiri? Di aja, di atasnya Kawira, Nah, situ aja, betul. Sama nama, tanggal nggak apa-apa, terserah deh. Segede apa ini? Segede gaban. Itu serah. Yang penting kelihatan. Guys, lu boleh lihat dari sisi tanda tangannya. Kadang-kadang kalau seandainya seniman, itu tanda tangannya tuh ada yang gini-gininya nih. Ada yang nguik-nguiknya gitu. Nguik-nguiknya. Kalau aku bilang nguik-nguik gitu loh. Oh ya.
Wih, oke Iya. oke. Yusifa Mutiara Ramadhani. Oke. Nanti ini kan kita abadikan, kita taruh di salah satu sudut dari ruangan for click karena ini menurut kita adalah bukti otentik bahwa Kawira memang dibuat oleh Yusifa Mutiara Ramadhani. Wah, foto dulu. Kalau lihat ke kamera. Oke, yo in frame. 1, 2, 3. Oke. Ini boleh taruh situ dulu nggak? Yes. Aku mau lanjut kencan dulu. Oke, Mbak Yusifa. Tadi sebenarnya kan kalau seandainya kita punya banyak punya banyak bakat gitu ya, kan minimal kan kita harus merefresh terkait dengan bakat yang kita miliki gitu ya, kira-kira ya. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Yusifa sendiri terkait dengan bakat yang kita miliki, apakah memang bisa kita memiliki cukup banyak bakat, and how kira-kira bisa mengemasnya dengan asik dalam kehidupan kita, gimana Mbak? Banyak bakat, pasti banyak waktu nih. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengemasnya kira-kira Mbak? Kalau gitu, Kalau menurut Mbak Yusifa? kalau dari pengalaman aku sendiri ya, harus diputuskan dari salah satu bakat itu mana sih yang mau kamu tekuni kayak gitu. Oke. Dengan kayak gitu kita bisa nata nih prioritasnya yang mana kayak gitu. Kalau prioritasnya saya sendiri kan masak, karena menurut saya buat jenjang karir itu lebih terbuka lebar gitu loh. Oke. Gitu. Jadi saya cari benefit yang paling lebar dari semua hobi yang saya punya kayak gitu. Terus habis dari situ nge-manage waktunya sih. Tergantung prioritasnya itu. Jadi kalau misalnya di sela waktu itu masih bisa ngelakuin ya dilakuin. Kalau nggak bisa ya udah nggak masalah. Gitu. Dibawa enjoy aja gitu. Nggak harus dipaksain semuanya harus dilakuin. Berarti tetap ada satu priority terkait dengan hobi, yang berikutnya adalah pendamping. Iya. Karena kan nggak bisa tuh semuanya jadi prioritas. Nanti kitanya capek sendiri. Iya. Betul sih, tapi maksudnya gimana? Sayang nggak sih mas aku dalam arti kata, aduh, gua ini juga bisa menghasilkan nih, yang ini juga bisa menghasilkan nih. Kan kadang-kadang kan orang kan harus, gua putuskan gua di sini, gua tinggalkan yang ini. Mungkin nggak kalau gitu Mbak Yusi? Iya mungkin banget. Mungkin banget. Apalagi waktu saya bingung mau pilih SMK itu, kan saya pengen banget itu tuh di tari. Ditari karena saya suka bangetnya nari gitu. Tapi masuk ke realita juga buat jenjang karir mana sih yang lebih bagus gitu. Dan saya pilihnya tata boga itu semua tergantung prioritas lah. Tergantung prioritas ya. Oke. Ini udah berapa menit guys? 18 menit. Biasanya itu biasanya aku kerasa lama banget, itu masih pendek. Ini kayaknya kerasa cepat banget, tapi ngerasanya sudah, aduh, ini memang kayaknya ini daging semua juga nih. Bicara kita daging semua nih Mbak Yusifa nih, aduh, oke deh. Oke, balik tadi, sekarang Mbak Yusifa umur berapa nih? 20 tahun. 20 tahun. Kalau kita boleh tahu, katakanlah kalau menurut Mbak Yusifa di umur 20 tahun ini, menurut Mbak Yusifa yang paling tertinggi di dalam karir Mbak Yusifa apa? Capaian tertinggi. Entah itu misalkan aku pernah menang lomba ini, alhamdulillah, aku juga pernah menang lomba ini. Menurut Mbak Yusifa apa? Ada nggak? Capaian tertinggi apa ya? Apa? Aku pernah recording, aku pernah di TV ini, alhamdulillah menari, aku pernah apa gitu, ada nggak kira-kira? Supaya ini menginspirasi bahwa ke teman-teman bahwa kita sebagai generasi muda itu harus punya sebuah mimpi, yang itu memang kadang-kadang mimpi itu bisa jadi
bisa jadi kita dapatkan di umur muda, tapi bisa jadi itu juga sebagai impian kita gitu loh, future kita, impian ke depan kita gitu sih. Apa Mbak? Ada nggak capaian yang menurut Mbak Yusifa ini gue banget? Ini gua banget. Apa? Kalau bukan lomba gimana? Boleh? Yang menurut saya akhirnya saya bisa dapatkan itu malah saya bisa kuliah di jurusan yang saya mau. Bukan lombanya, malah saya karena di itu kan ada gap year setahun ya, 2023 dan 2024. Oke. Ini itu saya stres burnout parah. Gara-gara ya itu karena nggak keterima Mbak Yusifa kan PTN. banyak hobi, kok bisa burnout ya? Ya karena pengennya di situ. Karena pengennya di jurusan manajemen. Guys, ternyata besok aku tanyain ke psikolog deh. Karena biasanya begini, psikolog itu banyak yang mengatakan, ketika memang kita ada hobi, burnout itu hampir minim terjadi gitu loh. Tapi aku nggak tahu ini bener-bener burnout. Iya benar-benar Stres. Apa yang Mbak Siva bukan Apa ya? yang nggak usah yang dilakukan ya, tapi maksud aku tuh ngapain ketika burnout itu ngapain Mbak Yusifa? Buat ngeredain burnoutnya. Apa yang terjadi ketika Mbak Yusifa burnout? Oh, Boleh tahu nggak? lebih sering nangis, terus headnya jadi nggak teratur. Ya, terus kalau saya stres itu kadang sering sariawan, malah banyak penyakit yang datang gitu loh, karena kita yang sendiri stres, terus jadi daya tahan tubuh kita kan berkurang. Betul. Ya, jadi ya itu. Pas itu sebentar 2000 pas udah nggak COVID ya untungnya ya. Udah setelah COVID. Waduh. Setelah COVID, bukan pas COVID-nya. Ini pertanyaan dia. Kalau seandainya pas itu pas COVID, burnout itu kan bisa bahaya banget ya. Oke, berarti pas pada saat itu memang banyak intinya secara mental health maupun mental fisik kena semua lah kasarnya gitu semua. ya. Untuk solve problemnya apa? Untuk jalan keluarnya, solving problemnya apa? Untuk keluar dari burnout itu. Untuk keluar dari burnout itu. Ya, apa? Saya nyambi kerja. Jadi jadi fokus saya kealihkan. Oke. Waktu itu kan saya kerja part time di salah satu hotel. Nah, di hotel Malioboro, namanya boleh disebut nggak? Aveta Malioboro. Aveta Malioboro. Nah, itu. Berapa bulan atau berapa tahun? Nggak kontrak sih, cuma selama setahun itu saya fullnya di Aveta itu. Walaupun nggak sesering itu. Di Aveta megang apa? Di hotel kitchen. Kitchen. Iya, di kitchen kan itu Tata boga ya. Iya. Oh, berarti dijual tata boganya ya. Iya, yang dijual tata boganya. Oke. Di kitchen, habis dari situ Mbak Avita lagi jadi Mbak Avita. Hotelnya Avita jadinya Mbak Avita. Oke, berarti kurang lebih sama berapa? Selama berapa bulan atau berapa tadi? Ya setahun itu, tapi nggak intens. Nggak intens ya? Nggak intens. Kalau didurasikan kurang lebih sekarang berapa bulan? 6 bulan, 7 bulan, 8 Mungkin bulan? 6 bulanan. Oke. Soalnya saya kan di situ juga harus nyambi belajar juga. Dan itu bisa mengalihkan fokus. Bisa. Oke. Bisa. Dan pada 2024 nyoba lagi. Iya, nyoba lagi, walaupun bukan di PTN tapi seenggaknya di manajemen di jurusan yang saya mau. Oh. Saya ngejarnya jurusannya. Tuh. Kadang-kadang kalau teman-teman bingung ya mau jurusan apa. Kalau Mbak Yusifa sudah jelas ya, jurusan mau apa gitu ya. Iya. Hebat ya. Ada yang menginspirasi nggak di manajemen siapa gitu? Kakak atau ibu atau bapak? Sebenarnya nggak ada. Kenapa saya milih manajemen tuh alasannya sepele banget. Apa? Karena waktu kecil, waktu SD itu ayah saya tuh kadang kalau misalnya habis jemput sekolah itu tuh makan dulu. Nah, kapan itu pernah dilewatin yang di di UGM itu S2-nya MM? Ya, UGM. Nah, terus saya batin di situ. Aku mau masuk sini kayak gitu. Ya cuma dari situ aja. Oh, pokoknya manajemen. Iya, manajemen terus pas masuk tata boga kan ada kewirausahaannya juga. Yeah. Nah, itu semakin tergali lagi kenapa saya mau manajemen gitu. Oke. Sudah berapa? 25 menit.
Oke deh. Oke, Mbak Yusifa, sebenarnya apa namanya kalau dari tadi kan kita kan agak ngalor ngidul nih ya, kesana kesini, balik ke desain, sana sini, sekarang balik ke desain lagi. Mbak, kira-kira kalau menurut Mbak Yusifa, ini kita bisa nggak sih mengklarifikasi penggunaan logo ini sebenarnya bisa sejauh apa, atau Mbak Yusifa sudah ada komitmen gitu, gimana kalau boleh tahu? Kalau untuk penggunaan logo sendiri, itu sudah pasti sudah diserahkan ke panitia dan ke kelurahan karena sudah menjadi hak ciptanya mereka. Namun saya berpesan kalau penggunaan logo ini harus menyertakan Karangwaru. Maksudnya harus ada Karangwarunya gitu loh. Mendapat Karangwarunya tuh ada benefitnya enggak kayak gitu. Untuk ngesorot pariwisatanya. Berarti Mbak Yusifa memang kasarannya ada pengen sebuah pengabdian kepada Karangwaru ya? Iya. Cakep. Lu udah ada pengabdian belum, Din? Hah? Ini banyak. Kalau ini banyak. Oh, ini pakarnya pengabdian. Ini full pengabdian. Ini Mbak Yusifa malah aneh ya. Memang pengen dari yang muda ingin mencoba untuk bagaimana bisa bisa ngangkat Karangwarunya itu. Cakep banget. Iya. Dan tidak boleh digunakan untuk hal pribadi. Tuh. Nggak boleh. Itu harus ada persetujuan. Berarti kalau seandainya ada cetak, ada Karangwarunya, harus dipakai keluar ya? Nggak boleh di kamar doang ya? Loh, kepentingan pribadi kan begitu? Iya. Oh enggak beda. Gitu. Beda. Oke. Maksudnya ini profit pribadi dan lain sebagainya ya. Tuh. Ini nih perlu digarisbawahi nih. Berarti ini logo tadi memang diusahakan kalau garis besarnya adalah ada kepentingan bersama yang ingin diangkat. Salah satunya adalah kepentingan Karangwaru, dan harapannya adalah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi ya, atau hanya segolongan kaum gitu ya. Cakep banget. Closing yang endless. Oke. Mbak Yusifa, kita sudah mungkin hampir 30 menit ya. Malam hari ini kita ngobrol panjang banget. Sebenarnya closingnya adalah, ada nggak sih pesan untuk pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi Karangwaru, untuk mereka yang punya bakat atau yang punya bagaimana perjalanan mereka, ada nggak? Ya pesan-pesan lah buat mereka untuk masa mudanya deh, apa Mbak? Terus berani nyoba hal baru sih, dan harus keluar dari zona nyamannya. Terus berani mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Iya betul. Langsung kena. Ya. Kalau editor terus. Ya itu. Jadi nggak keluar dari zona. Iya. Kita memang gitu Mbak. Jadi dan kita memang push. Bagus itu. Output memang harus. Oke Mbak Yusifa, senang banget pada malam hari ini kita sudah ketemu dan kita sudah bisa sedikit banyak tahu terkait dengan logo kampung wisata, terus dari filosofinya, lalu dari klarifikasi penggunaan dan lain dan sebagainya, kita sudah sangat tercerahkan. Semoga dengan besok kalau seandainya kita bisa ya Mbak ya, kita mencoba untuk berkolaborasi ya antara Forklik dengan Mbak Yusifa, boleh ya Mbak? Boleh. Nanti kadang-kadang memang jujur aja Mbak, kita tuh masih belajar semua, dan yang pastinya adalah di sini kita mencoba untuk bagaimana sama-sama saling belajar. Yeah. Oke Mbak Yusifa, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Oke guys, pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang cukup berbakat dan dia punya banyak hobi, dan dari hobi itu dia sempat burnout, tapi dia bisa keluar dari burnoutnya itu, dan yang pasti saat ini dia ingin mencoba mengabdi untuk Karangwaru, dan yang pastinya adalah
dia muda dan dia ingin belajar mengabdi untuk desanya. Oke, kurang lebihnya Marta mohon maaf. Ketemu di FNI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.